Inna du'a wa huwa ibadah la yakni an natrukal akhdha bil asbab. Ini poin penting yang kadang sering dilupakan oleh kaum muslimin. Yakni doa, bahwasanya doa itu adalah ibadah, itu tidak berarti kita itu meninggalkan mengambil sebab akibat, mencukupkan doa, nangis-nangis kemudian tidak mau berusaha, tidak begitu. Wasiratul Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bayyinatun fi dzalik. Sirah Al-Habibul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan, merupakan penjelas atas doa ini. Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam yujahhizul jaisa fi Badr. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau memobilisir pasukan untuk ke Badar ini. Enggak kemudian cukup berdoa aja, enggak. Beliau siapkan pasukan itu. Wa yuratibul junda kullang fi mauqi'i. Mengatur pasukan di posisi-posisinya. Wa yu'idduhum al-i'dad jayyid lil qital. Dan mempersiapkan mereka dengan persiapan yang baik. Tsumma yadkhulu sallallahu alaihi wasallam al-arisha yad'allaha rajian minhun nasr. Kemudian Rasulullah masuk ke tenda beliau. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, memohon pertolongan. Artinya betul sudah disiapkan. Mau berangkat itu pun meminta pendapat kaum muslimin. Ini kita gimana? Yang kita hadang ini kafilah dagangnya Abu Sufyan. Ternyata kafilahnya sudah lewat, yang datang menghadang kita ini justru pasukan. Jumlahnya 1000-an orang itu. Persenjataan lebih lengkap. Kita cuma 300-an kan, sekitar itu. Menurut kalian gimana? Yang jawab orang-orang muhajir, orang-orang Quraisy menjawab ya. Sahabat-sahabat Nabi dari Quraisy menjawab ya. Pokoknya lanjutkan. Sampai akhirnya berkali-kali Rasulullah bertanya itu. Sampai akhirnya kemudian Sa'ad bin Mu'adz itu merasa ini jangan-jangan kita ini yang ditanya Rasul itu kita. Itu bagusnya Rasul ya. Beliau bertanya mengulang itu maksudnya gimana kaum Ansor ini loh. Kalau muhajirin ini kan orang sudah merantau dari Mekah ke Madinah, ini ibaratnya mati ya siap. Sementara penduduk asli ini gimana sikapnya? Kok ditanya beberapa kali kok yang jawab orang Quraisy saja. Akhirnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz kan menjawab dengan jawaban yang membuat Rasul mantap gitu. Wahai Rasulullah, kami itu tidak akan berkata seperti perkataan sahabatnya Musa, umatnya Nabi Musa. Pergi engkau berdua dengan Tuhanmu, kami tunggu di sini. Kami nggak akan berkata begitu, wahai Nabi. Kami katakan, ya pergilah. Kalau engkau menyuruh kami masuk ke dalam lautan, nyeberang lautan, kami masuk. Jadi ini jawaban yang luar biasa dari Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin suku pemimpin Bani Abdul Ashhal ya. Yang kemudian dipersiapkan. Jadi secara psikologis siap, secara fisik itu siap, strategi juga siap, kemudian posisi ya, di mana posisi itu disiapkan Rasul mengikuti nasihat dari Khubbab bin Munzir. Tetapi beliau berdoa. Kalau dibalik begitu beliau itu berdoa luar biasa, tetapi beliau juga persiapkan. Jadi dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Kalau masih ada peluang untuk kemudian kita melakukan persiapan, siapkan sebaik-baiknya. Kalau sudah tidak ada lagi, ya memang cukup ya, pasrah kepada Allah sudah. Tidak ada lagi usaha yang bisa dilakukan, sebagaimana Nabiullah Musa alaihissalam ketika dikejar Fir'aun sudah sampai dekat laut, gimana lagi coba? Tapi Allah tetap nyuruh usaha itu. Idrib bi'aswakal bahr. Wahai Musa, pukulkan itu tongkat engkau ke laut. Saya mikir ini tidak ada hubungannya ya, tapi Allah sekedar menyuruh engkau ini harus ada peran. Tongkat engkau tidak bisa belah laut, tapi engkau ini harus ada gerak, usaha. Karena yang mau dibelah itu laut, pukulkan ke laut. Jangan dipukulkan ke onta atau kemana, enggak. Artinya apa? Doa mesti dibarengi usaha. Sama dengan kita ini dakwah juga begitu. Jangan asal-asalan. Kita maunya orang ini punya pemahaman seperti apa? Ya disiapkan. Bikin, kalau mau bikin acara daurah atau apa itu, bikin algoritmanya. Kalau dalam matematik itu ada algoritma. Start ya. Mulai apa kira-kira materi ini untuk saya sampaikan di dalam, kalau ceramah pun begitu ya. Ini kita mulai dari apa? Setelah saya sampaikan gini, masyarakat kira-kira tanggapannya bagaimana? Kalau tanggapannya kira-kira ini opsi bisa jadi ada tanggapannya A, ada yang nanggapi B, ada yang nanggapi C. Gimana saya jawab tanggapan itu? Kemana harus saya arahkan kembali materi itu? Dakwah itu mestinya begitu. Dari sisi persiapan materi aja harus disiapkan.
Orang yang sudah lama berdakwahnya masih persiapan itu. Ngaji juga begitu. Ngaji itu mestinya dipersiapkan. Kecuali sudah hafal ya. Kitabnya sudah ngaji bolak-balik itu hafal sudah. Paling enggak kalaupun hafal, paling enggak ya diam sebentar gitu ya. Pikirkan ini apa bahasanya. Kita sendiri kadang mau khutbah itu juga menyiapkannya waktu di motor. Mikirkan apa ini kira-kira. Tapi kita banyak materi sudah kita tulis kan. Sebagian besar juga sudah kita ingat aja ini. Sehingga kita menyiapkan itu ya kadang tadi di perjalanan mikir ini ada berita apa, ada kondisi apa di sekitar itu, kira-kira apa yang bisa diarahkan untuk membina masyarakat. Nah itu hal-hal yang sababiyah. Keikhlasan, doa ini mesti karena itu akan membuka hati orang. Allah yang membukakan, tetapi Allah menyuruh kita persiapkan. Sebab-sebab orang itu pikirannya bisa terbuka itu seperti apa. Sebab-sebab fisik ya. Ini Rasulullah begitu. Lama sekali beliau berdoa. Di antara doa Rasulullah itu adalah Allahumma ansur hadhil isabah. Wahai Allah, tolonglah kelompok ini, yakni kelompoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka illam taf'al, kalau engkau enggak nolong ya Allah, lam tu'bad fil ard. Kalau hancur kelompok ini engkau enggak disembah lagi di bumi ini ya Allah. Di antara itu Abu Jahal ternyata juga berdoa itu. Ya Allah, tolong di antara dua kelompok ini, mana yang lebih baik? Kelompok kami yang dahulu atau itu kelompok ahlul bid'ah yang baru-baru itu? Itu doanya Abu Jahal itu. Jadi dia itu pede ya, minta kepada Tuhan untuk ditolong menghadapi Rasulullah. Rasulullah berdoa ini. Hatta yaqula lahu Abu Bakrin radhiyallahu an. Sehingga Abu Bakar kemudian mengatakan kepada Rasulullah, "Ba'dha munasyadatika rabbak fallallahi la yunjizanna lakalladzi wa'adak." Sebagian doa engkau ini sudah cukup ya Rasulullah. Ya. Demi Allah, Allah akan merealisir apa yang Allah janjikan kepada engkau berupa kemenangan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak ya pelajaran di sini. Cerita lengkapnya dibaca sendiri aja di kitabnya, panjang. Di beberapa video kita juga sudah bahasnya, yakni saat hijrah. Hijrah itu Rasulullah juga mencontohkan tidak sekedar berdoa pasrah bongkoan kepada Allah Ta'ala. Pasrah bongkoan itu berserah diri ya sudahlah. Ibarat perang ini leher nih, nah mau diapakan kalau Allah menghendaki tidak putus ya tidak apa-apa. Akhirnya dia serahkan lehernya, tidak begitu. Rasulullah mengambil berbagai sebab, beliau mengambil arah yang berlawanan dengan arah tujuan beliau. Beliau bersembunyi dulu di gua Sur. 3 hari beliau mencari informasi, mengirim Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar untuk jadi mata-mata apa yang dilakukan kafir Quraisy. Beliau juga 3 hari itu tidak kemudian tidak makan, tidak minum, tidak ada. Asma yang mensuplai beliau. Kemudian Abdurrahman bin Abu Bakar ketika ke sana juga berpikir bagaimana supaya tidak ada jejak. Maka beliau membawa kambing untuk menghapus jejak kaki beliau. Karena bisa jadi kafir Quraisy ini mencurigai ini dari tempatnya Muhammad, bisa jadi begitu. Maka orang-orang kafir Quraisy pun juga mencari sebab untuk mendapatkan Rasul. Mengirim Surakoh. Dan akhirnya ketika ketemu Surakoh ini ya ditelan bumi ya. Kudanya itu jatuh oleh Rasulullah SAW juga dijanjikan sudah engkau kembali aja. Nanti engkau mendapatkan perhiasannya Kisra. Ini upaya-upaya yang masuk dalam keadaan bahasan ini. Doa itu tidak meninggalkan kaidah sababiyah. Usaha ini penting sekali. Dalam dakwah juga begitu.